DSCM 26 tahun. Bersatu untuk berbagi. Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera yang diberkati Tuhan. Bulan Maret adalah bulan senior. Kita juga perlu mendukung para lansia di dalam kehidupannya mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kami dari tim multimedia akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita semuanya. Mari kita simak bersama. Ibadah Malang City Blessing, Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat, doa malam Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ibadah doa puasa Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya bisa diikuti secara online melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera 107,3 FM Radio Sejahtera, juga streamingnya www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store. GB Diaspora Sejahtera akan merayakan ulang tahunnya yang ke-26, sekaligus juga merayakan Paskah. Kegiatan apa yang akan MK lakukan untuk merayakan acara tersebut? Ya, untuk merayakan ulang tahun gereja dan Paskah tahun ini, MK memang mengadakan kegiatan peduli kasih. Kalau kali ini dikhususkan untuk panti jompo, panti asuhan, juga untuk guru-guru dari YPK, ya, Shining Star. Namun perlu juga diketahui bahwa kegiatan peduli kasih dari MK ini selama pandemi ini sungguh luar biasa. Sudah berjalan sekitar 8 kali ya. Ini sudah memasuki kali yang ke-8. Shalom, hari ini saya bersama dengan Ketua Panitia Ulang Tahun dan Paskah Pak Hendrikus, Diaken Hendrikus, dan juga Ketua Bidang MK Mesbah Keluarga Bapak Pendeta Edi telah mengunjungi 2 panti werda yang ada di Kabupaten Malang dan juga yang ini ada di Pandaan. Kita bersyukur menjelang atau menuju 26 tahun Dirgahayu DSCM Malang, kita percaya bahwa ini adalah kesempatan kita untuk bersatu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya ini nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Iya Ibu Win, tadi kita melihat liputan kegiatan bersatu untuk berbagi dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun DSCM ke-26. Saya dengar juga DSCM Cabang melakukan atau memeriahkan juga ulang tahun ini, Ibu. Apa saja kegiatan yang dilakukan DSCM Cabang? Iya Mbak Esti, untuk ikut merasakan kebahagiaan di ulang tahun DSCM ke-26, kami memberi makan warga desa Modangan, Karanganyar Barat, DSCM Leko. Kemudian penyediaan kursi untuk jiwa-jiwa baru, pembangunan jembatan sebagai jalan tembus untuk masuk ke gereja kita di DSCM SP9 Tanjung Buka, dan juga pembuatan jalan untuk masuk gereja DSCM Balai Jaya, Riau. Terima kasih untuk seluruh jemaat, seluruh anggota MK, unity yang ada. Marilah terus kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bersatu untuk berbagi. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sungguh persembahan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Karena Dia terus berkarya dalam kehidupan kita, Dia terus berkarya dalam kehidupan gereja. Karena Dialah Sang Kepala Gereja yang terus menuntun langkah-langkah hidup kita sampai mendapati kesempurnaan. Sampai kita semua serupa dengan gambarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang limpah syukur, sedikit saya ingin menyaksikan tentang perkembangan, perjalanan dari kelanjutan penyelesaian tempat ibadah kita, NICC. Sungguh satu anugerah menandai bahwa di tempat inilah kita akan menerima jiwa-jiwa baru. Maka sedang dipersiapkan dan sedang dalam proses penyelesaiannya,
yaitu kolam baptisan, yang akan menerima jiwa-jiwa baru untuk menjadi pengikut Kristus, manusia baru, dan akan sungguh-sungguh kita akan saksikan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Dan setelah kolam baptisan ini, kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari sisi pemasangan atau penyelesaian selasar koridor di bawah. Dan kita akan menyaksikan bagaimana penyelesaian plafon yang sudah dikerjakan. Doa terus supaya tidak ada kendala, dan demikian juga lantai atau keramik sedang dalam pesanan. Jadi dengan selesainya atap akan berlanjut dengan pemasangan keramik di selasar di koridor yang ada di bawah ini. Aku kasih Tuhan, sungguh ini adalah merupakan satu anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada gereja kita untuk kita boleh melihat karya Tuhan yang besar untuk jiwa-jiwa baru menerima keselamatan. Percayalah, langkah demi langkah, bagian demi bagian, tahapan demi tahapan akan kita lalui bersama untuk bisa terselesainya pembangunan tempat ibadah NICC. Untuk itu mari kita sekalian yang diberikan kasih dan anugerah Tuhan, kesempatan untuk kita boleh melihat karya Tuhan melalui tempat ibadah ini, maka kesempatan kita untuk menabur, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya taburan-taburan yang sudah lakukan bukan sesuatu yang sementara, tapi akan berdampak kepada kehidupan kekal bagi banyak orang. Sebab bangunan ini bukan ditujukan untuk sesuatu yang fana, tetapi dipakai untuk mendatangkan kehidupan yang kekal, sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang di sekitar kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan terus berdoa, kita akan bersehati sambil kita menabur untuk terselesainya bangunan NICC. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu seluruh jemaat diaspora dimanapun Bapak Ibu berada, kita patut bersyukur atas anugerahnya. Kita diberikan kesempatan untuk ibadah pada hari ini, dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah secara online, baik melalui YouTube channel Sejahtera maupun melalui Radio Sejahtera FM. Salam sehat, semangat dan sukacita. Persiapkan diri kita untuk juga kita akan memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 20 maupun sampai 21. Mari kita perkataan firman Tuhan dengan sekuat suara kita. Amin. 1, 2, 3. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pertolongan kami ialah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Kami memuji menyembah Tuhan karena hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji dan sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah kami pergunakan dengan kesungguhan hati kami, sehingga ibadah kami sudah berkenan dan Tuhan hadir tengah-tengah kami. Menyerahkan Tuhan bagi setiap kami para hamba-hamba-Mu yang melayani, pemusik, worship leader, singer, pemandu LCD, multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan mengurapi setiap mereka, sehingga pelayan mereka berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terlebih saat kami menerima firman Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan. Firman-Mu yang menuntun di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, bahkan mengubahkan di dalam kehidupan kami hingga pada saatnya Tuhan kami serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini minggu yang pertama, kita merasakan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang beribadah bersama dengan keluarga. Mari kita satukan hati kita, mau katakan, Allahku adalah Allah yang besar, perbuatannya ajaib bagi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, glory. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau besar bagi kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Tiada Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dialah anak Allah yang mati di atas kayu salib supaya kita menoleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kau
dicicip air mata yang manis. Mari merasakan kebaikan Tuhan, sorak-sorai yang panjang buat Kristus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Glory. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus. Karena salib Tuhan, kita memperoleh kehidupan yang baru. Kita boleh disembuhkan, kita boleh dikuatkan, kita boleh mendapatkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Engkau sumber pengharapanku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa-Mu sanggup memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kami berserah hanya kepada-Mu Yesus. Kami mengatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup
menebus dan menyelamatkan kami. Haleluya. Oh, glory bagi namamu, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Mari bersyukur, memuji, menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu nyata, Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh kembali merasakan kasih setia Tuhan yang terus berlaku dan berjalan di dalam hidup kami. Dan Tuhan kami berdoa Bapa, kiranya setiap firman yang sebentar kami akan dengar adalah firman yang menuntun kami. Firman yang terus menunjukkan kami kepada Kristus Yesus Tuhan, sampai setiap kami ditemukan serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas, Tuhan mengerjakan bagiannya di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Diaspora Sejahtera, dimanapun saudara berada, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Maret. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3 sekarang, ya. Dan saya percaya seperti yang sudah-sudah, ya, hari ini akan terus cepat berlalu. Tapi satu hal secara pasti kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati setiap janjinya, dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Ayo beri tepuk tangan dengan semangat untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan, sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, hari ini juga siapkan roti dan anggur atau yang mewakili untuk kita bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus di awal bulan Maret pada minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita semua belajar tentang satu tema khotbah yang berjudul memikul salib. Ya, pikul salib, perjalanan pasti dari semua murid Kristus. Bapak Ibu, kalau sudah dengar pikul salib, kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Berat apa ringan, Saudara? Berat ya. Karena terus terang ya, tema pikul salib bisa jadi jarang kita dengar. Ya, jarang diperdengarkan dari mimbar-mimbar gereja. Tapi mari kita tilik kebenaran firman Tuhan tentang hal ini. Saya tulis di sana, pikul salib adalah perjalanan pasti semua murid Kristus. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara siap terima firman Tuhan? Amin. Sekali lagi lebih semangat. Siap terima firman Tuhan?
Amin, puji Tuhan. Saya percaya berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Amin, haleluya. Nah, sikap hati kita hari ini akan menentukan apakah saudara pulang dengan tangan hampa ataukah saudara pulang dapat sesuatu yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, buka Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, seperti biasa saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mari, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, tema pikul salib itu harus menjadi tema besar dari kekristenan saudara dan saya. Bukan malah berkat, bukan malah mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan mujizatnya sampai hari ini. Tetapi saudara, karya salib atau apa yang Tuhan Yesus kerjakan yang sebentar kita akan mengingatnya kembali dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Harusnya itu menjadi tema besar. Harusnya itu menjadi sesuatu yang menonjol di dalam kehidupan kekristenan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita baca di ayat yang ke-23. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 tadi dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa hari ini ketika saudara percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah murid-murid Kristus, kita semua adalah pengikut Kristus. Yang percaya katakan amin, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Lalu pertanyaannya demikian, kalau kita mengaku kita ini murid Kristus, kita ini orang Kristen, saudara, orang Kristen itu artinya Kristus kecil. Pengikut Kristus. Pertanyaannya demikian. Apakah kita sudah menyangkal diri kita dan memikul salibnya? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Logika berpikirnya kan begitu. Ngaku orang Kristen, pertanyaannya lalu ditanyakan kepada setiap saudara seperti yang Tuhan Yesus katakan, sudahkah kita menyangkal diri? Nah, apa arti menyangkal diri ini, saudara? Nah, ini yang sering kali kita gumulkan, bahkan sejak saya remaja, ya saya pikir waduh kalau udah ikut Tuhan ini gak iso opo-opo ini ya. Apalagi kalau anak remaja, anak muda, wah gak bisa senang-senang, gak bisa main-main, gak bisa ini, gak bisa itu, gak boleh main game. Pikirannya terus langsung apa? Ke gereja terus, persekutuan doa terus, berdoa pagi siang malam terus. Ya saudara, nah sedangkan yang kita dengar tadi saudara, ya persekutuan doa, ibadah, semua yang sepertinya rohani, belum tentu itu rohani. Bisa juga rohana, saudara ya. Kenapa? Karena itu agamawi. Lalu orang menerjemahkannya, oh kalau begitu kamu harus rajin ke gereja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang pergi ke gereja tiap hari, hidupnya tidak berubah. Ada orang yang ngaku ya sehari bahwa dia adalah pengikut Kristus, tapi dia masih korupsi. Ada orang yang mengaku dia orang Kristen, tapi hidupnya sama dan bergelimang di dalam dosa. Jadi saudara, seringkali kita terjebak hanya dari sisi permukaannya saja. Bahwa kalau jadi orang Kristen, oh berarti kamu harus jadi hamba Tuhan.
Kamu harus melayani di gereja tiap minggu. Oh berarti kamu harus datang ibadah rajin. Kamu orang Kristen. Bukan itunya yang kita mau bahas. Lalu apa yang artinya menyangkal diri dan pikul salib itu? Jauh lebih dalam maknanya, esensinya daripada apa? Daripada tindakan-tindakan Bapak Ibu Saudara termasuk saya ya hanya sebagai sesuatu yang terjadi di permukaan tetapi tidak mengubahkan hati kita. Yang setuju katakan amin Saudara. Karena seringkali saya katakan bahwa kekristenan itu adalah masalah hati. Apa yang nampak di luar Saudara bisa poles, bisa pakai topeng, bisa Saudara tutupi. Halo, makanya kalau ngaku orang Kristen, orang pertama yang harus kita tanyai adalah orang-orang yang ada di keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak kita. Benar tak? Papamu ini jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa lihat kita tiap hari. Hanya merekalah yang bisa menyaksikan perubahan kehidupan saudara ketika saudara bertemu dengan Kristus. Yang percaya katakan amin saudara. Bukan pendeta saudara. Ya, bukan diakonis kalau di gereja. Wah kalau di gereja dia baik Pak. Ternyata berikutnya besoknya ya istrinya datang. Wah Bapak belum tahu kalau di rumah Pak. Panci terbang, piring terbang, gelas terbang. Loh saudara. Halo. Terjadi nggak di kehidupan orang-orang Kristen hari ini saudara? Terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini mari kita bawa kekristenan kembali kepada esensinya. Adalah perubahan kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara bertemu dengan Kristus, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang pemabuk enggak jadi pemabuk lagi. Yang koruptor tidak jadi koruptor lagi. Yang pembunuh, yang pezinah saudara, bertobat. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau tetap biasa, cuman pertunjukan saja. Tidak ada bedanya dengan drama, tidak ada bedanya dengan Broadway. Ketika pertunjukan dipertontonkan. Saudara, orang bisa pakai jas, bisa pakai dasi, bisa disisir rapi, bisa tampak kudus. Firman Tuhan apa? Katakan, itu seperti kuburan yang dilabur putih. Depannya kelihatan bersih, tapi dalamnya busuk. Betul Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu saudara, firman Tuhan jelas berkata, siapa orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Pikul salib tiap hari. Dan di situ dikatakan tiap hari. Yuk sama-sama katakan tiap hari. Artinya bukan cuma hari Minggu saja. Bila firman Tuhan hari ini benar-benar menyadarkan setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan di situ dikatakan tiap hari. Jadi ada perjuangan tiap hari pikul salib. Bukan cuma Sabtu ketika mau latihan, besok pelayanan. Aku harus puasa. No. Oh hari Minggu. Wah aku harus bangun pagi sungguh-sungguh baca firman berdoa. Tidak, tapi setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa Yesus katakan itu? Ayat yang ke-23 bahkan di perikop itu. Karena Yesus tahu musuh terbesar manusia adalah siapa? Dirinya sendiri. Bukan suamimu, bukan istrimu, bukan pendeta saudara. Ya. Musuh terbesar kita siapa? Diri sendiri. Halo, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Mau ke gereja, aduh males, bisa online, yaudah online aja. Padahal sehat, padahal kuat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman yang online saya tidak menyalahkan saudara, kalau saudara masih ada dalam keterbatasan, itu memang harus dilakukan dalam masa-masa pandemi ini. Tapi jangan sampai ini menjadi alasan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Mudah sekali kan sekarang, wah udah tinggal pakai handphone, tinggal pakai pulsa, pakai internet, sudah bisa ibadah. Saudara, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan ini dikatakan sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, di dalam daging, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi apa? Tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di ayat-ayat sebelumnya Paulus ngomong begini, aku mau lakukan yang baik, tapi yang jahat aku lakukan.
Saudara mau rajin ke gereja, tapi saudara akhirnya jadi nggak jadi ke gereja. Saudara mau rajin baca ayat firman Tuhan. Tibanya ini apa? Ternyata saudara ketiduran terus setiap kali mau melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perjuangan di dalam batin kita ini. Saudara, Spurgeon berkata dengan jelas demikian, saudara. Self is the worst enemy a Christian has. Diri sendiri adalah musuh terbesar dari seorang Kristen. Nah, kalau musuh terbesar, masalah terbesar manusia itu dirinya sendiri. Berapa banyak saudara setuju tentang hal ini? Amin, saudara. Bagaimana saudara dengan kekuatan saudara sendiri bisa keluar dari masalah? Orang-orang dunia yang menggunakan konsep self-help. Membantu diri sendiri. Makanya kalau saudara di toko-toko buku, saudara ada yang rak buku, ya, ada religion, ya, ada agama, ada sosiologi, ada budaya. Sekarang di toko-toko buku, saudara, ada satu judul, ya, raknya banyak, bukunya banyak, saudara. Judulnya begini, self-help. Ya, artinya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya begini, membantu diri sendiri. Saudara tahu, masalahnya diri kita. Gimana musuh terbesar adalah diri kita, masalah utamanya itu adalah diri kita. Lalu kita berusaha dengan kekuatan diri sendiri menangani masalah yang terbesar, yaitu diri kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, saudara. Oleh karena itu kita butuh Kristus Yesus Tuhan. Berbahagialah saudara hari ini, saudara yang seharusnya binasa oleh dosa dan pelanggaran saudara. Hari ini saudara diselamatkan, termasuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dulu jauh sekarang menjadi dekat oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Karena Yesus tahu saudara tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu, makanya di dalam Kejadian 3 sudah dijelaskan keturunanmu akan menghancurkan kepalamu. Itu di dalam Kejadian, artinya apa? Ada penggenapan, proses penggenapan akan karya keselamatan yang digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, karena Yesus tahu masalah terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Bahkan dia berkata begini, Yesus memberitahu bahwa sia-sia berusaha sendiri untuk nyawa kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-24-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, artinya mengupayakan sendiri, itulah agama. Agama itu adalah tindakan-tindakan manusia berbuat baik sedemikian rupa, berpikir bahwa dia akan bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya masuk surga. Itulah manusia. Tapi firman Tuhan katakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa, Bapak Ibu, kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Enggak bisa, saudara. Saudara, Tuhan ngomong begini, kamu mau menyelamatkan dirimu sendiri, mau cari hidup, mau cari atau menyelamatkan nyawamu sendiri, enggak bisa. Kamu pasti akan kehilangan. Karena dia tahu musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu manusia tidak dapat menyelamatkan dan membantu dirinya sendiri. Kecuali ada pribadi yang lain yang datang untuk menyelamatkannya. Dan kita tahu hari ini pribadi itu adalah siapa? Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yuk. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu apa? Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara. Saudara tidak perlu berusaha untuk menyelamatkan dirimu sendiri, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya supaya saudara yang harusnya kehilangan nyawa, saudara hari ini mendapatkan nyawamu untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, kalau kita udah tahu konsepnya bahwa pertama musuhnya itu diri kita sendiri, makanya Pak, saya berusaha sendiri kok enggak bisa. Saya berusaha untuk mengubah suami saya, enggak bisa Pak. Makanya pasangan kita, suami kah, istri kah, anak kita, mereka harus bertemu secara pribadi dengan siapa? Dengan Kristus.
Itu bukan hasil usaha saudara. Bahkan kalau anak-anak saudara baik hari ini, saudara harus berkata, Soli Deo Gloria, segala pujian, hormat hanya bagi Allah. Yang percaya katakan amin. Banyak orang tua berbangga, ini gara-gara aku. Apalagi kalau baik, ini datang dari bapaknya ini. Sapa dulu dong, gitu kan. Ibunya enggak mau kalah, ini dari mamanya ini. Saudara dikasih Tuhan, itu semua karena mereka bertemu dengan Sang Pribadi, Juru Selamat dan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, inilah yang menjadi esensi. Kalau gitu, kalau masalahnya tahu itu bahwa masalah itu datang dari diri sendiri, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri selain pertolongan yang datang daripada Kristus Yesus yang menyelamatkan dan mengubah kita. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata di tubuh yang sama ini masih ada perjuangan. Karena kita masih hidup di dalam daging, seperti tadi Paulus katakan ya. Yang baik yang aku ingini, tapi yang apa? Yang jahat yang aku lakukan, saudara. Ada peperangan yang kita harus hadapi setiap hari. Satu sisi kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita tahu pertolongan kita bukan datang dari perjuangan kita, perbuatan kita. Apa yang kita bisa lakukan tetapi datang daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Saudara yang dulu mati sekarang jadi hidup. Tapi di saat yang sama, ketika saudara menjalani hidup saudara hari ini, saya selalu berkata begini, sempurna? Coba sekali lagi, sempurna? Belum. Yang ngantuk koncone kanan kiri ditablek, saudara. Bangun, sempurna? Belum. Nggak apa-apa saudara, tidur di gereja. Artinya saudara belum sempurna. Haleluya. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Nggak usah merasa bersalah, saudara ya. Haleluya. Sempurna belum, tapi berubah. Kenapa kok pasti? Karena tidak dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Kalau oleh kekuatan kita sendiri berubah, lurung mesti, bukan pasti, saudara. Jawabannya belum pasti atau enggak mesti. Tetapi kenapa saya katakan sempurna belum, berubah pasti? Karena kita tahu memang kita hari ini belum sempurna. Kita ada dalam perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Tetapi itu semua dikerjakan oleh karya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hidup saudara. Oleh karena itu perubahannya harus terlihat, harus pasti. Dan kita tidak akan pernah sama lagi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada peperangan yang saudara harus hadapi. Bukan berarti terus begini, loh kan perubahan pasti. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam aku. Kalau gitu aku tenang aja. Seperti naik perahu yang kentir. Mengalir sampai jauh. Tidak begitu. Artinya ketika Roh Kudus bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara, saudara pun harus meresponi. Yang percaya katakan amin. Saudara dengar tentang kamulah garam dan terang dunia. Saudara baca itu. Saudara tahu bahwa itu Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Roh Kudus yang membuat saudara jadi garam. Roh Kudus yang membuat saudara jadi terang. Yang saudara perlu lakukan apa? Menghidupi sesuai dengan garam dan terang atau status saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau mau berangkat kerja, baca firman kamulah garam dan terang dunia. Saudara melangkah dengan iman. Tuhan mampukan aku hari ini di tempat pekerjaanku. Aku jadi teladan, aku jadi garam, aku jadi terang. Ketika saudara berjalan selaras dengan apa kata firman Tuhan tentang saudara, dengan status saudara yang baru sebagai anak-anak Allah, demikianlah saudara ditemukan hidupmu berubah. Yang percaya katakan amin. Jadi suami kok jadi lebih sabar, jadi suami kok lebih murah hati, jadi istri kok lebih baik dan seterusnya. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara, saudara meresponinya dengan mengerjakan sesuai dengan apa kata firman tentang kita. Yang percaya katakan amin. Kamu anak-anak terang. Ya sudah, kalau saudara tahu firman itu berkata kamu anak-anak terang, jangan main di kegelapan. Halo, benar gak saudara? Kalau saudara sudah diadopsi, nak kamu sekarang anakku, panggil aku ini bapakmu. Ya jangan panggil om. Halo. Masih panggil om. Minta uwe om. Loh, iki bapakmu le. Oh iya, sorry pak, sorry.
lalu tidurnya nggak di kamar, tapi di emperan depan. Kira-kira kalau saudara punya anak seperti itu gimana saudara? Halo? Saudara sudah mandikan, bersih, kasih kamar yang bagus, kasih baju yang bagus, ini biar nggak kedinginan, kasih selimut. Malam-malam saudara lihat, oh nggak ada. Ternyata apa? Tidurnya di depan pagar di luar saudara. Saudara dikasih Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan status yang baru yang telah saudara terima oleh karya Kristus Yesus. Nah ini namanya perang. Ada tension, ada peperangan terus. Setiap hari kita maunya main di luar. Padahal kita tahu kita ini sudah anak-anak Allah. Kita sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetapi karena daging kita maunya keluar terus. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara dikasih Tuhan, makanya Galatia ayat yang kelima, Titus 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Satu kondisi, satu sikap yang Paulus mengajarkan terus kepada jemaat yang dia muridkan adalah begini. Salah satu buah roh atau satu rasa dari buah roh. Karena buah roh itu satu, ada rasanya 9. Salah satunya apa? Coba di ayat yang ke-23 saudara baca. Kelemah lembutan, lalu apa? Penguasaan diri. Oleh karena itu setiap hari saudara harus menguasai dirimu. Caranya gimana? Baca firman. Karena firman itu adalah surat cintanya Allah kepada setiap saudara. Firman Tuhan itu adalah surat pernyataan status saudara yang baru. Saudara hanya bisa ditemukan. Saudara hanya bisa temukan di mana? Di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara ketemu Tuhan adalah gembalaku. Berarti aku dombanya Allah. Domba-dombanya mendengar suara gembalanya. Oh itu aku. Saudara paham tentang hal ini Bapak Ibu Saudara? Makanya penguasaan diri ini penting. Titus 1 ayat 8. Melainkan suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik. Bijaksana. Adil. Dapat apa? Dapat menguasai diri. Ini yang namanya pikul salib. Saudara yang dikasih Tuhan. Martin Luther mengatakannya dengan sangat jelas. Simul justus et peccator. Bahasa Latin saudara. Gak usah bingung sama bahasa Latinnya. Tapi artinya begini saudara. At the same time justified and a sinner. Di saat yang bersamaan saudara. Saudara ini dipandang Allah menjadi benar oleh karya Yesus di atas kayu salib. Tapi di saat yang bersamaan saudara adalah seorang pendosa. Yang setiap hari butuh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin saudara. Ini status saudara. Selama kita ada di dunia yang fana ini. Saudara masih makan nasi? Atau makan, ya yang diet mungkin tidak makan nasi lagi. Saudara masih makan? Halo? Masih ya? Masih minum? Masih punya daging? Walaupun yang sudah kurus, wah saya cuma tinggal tulang sama kulit aja. Tapi masih ada dagingnya, betul saudara? Artinya masih punya keinginan daging yang berjuang di dalam hidup kita. Saudara, konsep Martin Luther berkata simul justus et peccator berarti gini, kita di dalam Kristus pada saat yang bersamaan dibenarkan dan pada saat yang bersamaan sesungguhnya adalah seorang yang berdosa. Saya jelaskan. Ini seperti perspektif cara pandang saudara. Saudara, kalau dianalisa kondisi dan keadaan hatimu hari ini dan semuanya dilihat dari keadaan hati kita yang masih punya daging ini saudara, kita ini manusia yang berdosa. Berapa banyak kita masih mengingini hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjadi berhala kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak kita masih marah, meresponi sesuatu hal dengan tidak semestinya. Bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa saudara. Ingat ya saudara ya. Kedagingan itu banyak saudara-saudara di Alkitab di Galatia 5 juga dijelaskan saudara. Ya, bagaimana iri hati, bagaimana pemarah, bagaimana saudara cabul saudara, percabulan saudara. Terjadi, kita pendosa. Tetapi di saat yang sama saudara, oleh karya Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya dianggap orang-orang benar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi kebenaran saudara.
Saudara tidak bisa lakukan apa-apa. Apa yang kau lakukan itu masih dianggap kain kotor, tidak layak, engkau tidak bisa selamat. Tapi kebenaran Kristus dianggap menjadi kebenaran saudara. Tapi sebaliknya, dosamu, dosa saya saudara dan saya saudara, diperhitungkan menjadi dosanya Kristus. Oleh karena itu Allah yang maha adil, dia harus tetap menghukum orang yang berdosa. Dia harus ada dalam sebuah posisi bahwa setiap dosa harus ada konsekuensinya. Yang dosa harus mati. Tetapi karena ada pertukaran, kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Sedangkan keberdosaan saudara diperhitungkan menjadi keberdosaan Kristus. Maka yang naik di atas kayu salib bukan saudara, tetapi Yesus mati bagi dosa saudara dan saya. Tapi puji syukur kepada Allah, karena dia Allah, dia mati menyerahkan nyawanya, 3 hari dia bangkit. Artinya apa? Dia telah menang atas maut, dia telah menang atas dosa, supaya saudara juga dapat menang seperti dia. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Simul justus et peccator. Dalam saat yang bersamaan saudara ditemukan menjadi orang yang berdosa, tetapi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Jadi dosa kita ditanggungkan kepada Yesus dan kebenarannya datang dan diperhitungkan kepada saudara dalam pandangan Allah. Jadi waktu Allah itu ngelihat saya, Erlangga saudara, yang dia lihat bukan dosa-dosanya saya. Yang dia lihat adalah kebenaran Kristus. Saudara, itu seperti tukar identitas. Saudara punya KTP, ya, Mas Agung sama saya, saudara ya. Saudara, ditukar KTP-nya, saudara. Saya jadi Agung jadi Erlangga, saudara. Seperti itulah Allah Bapa memandang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kabar baik itu, itulah good news, itulah Injil. Jadi kalau saudara menjelaskan tentang kekristenan saudara, gampang saudara. Gampang sama orang, kenapa sih kamu ikut Yesus? Karena kebenarannya diperhitungkan menjadi kebenaran saya. Tapi keberdosaan saya diperhitungkan kepada dia, sehingga dia yang mati gantikan saya. Itu kabar baik. Bahwa kita dapat dibenarkan oleh Tuhan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan berdasar pada apa yang kita lakukan, tetapi atas dasar apa yang dilakukan bagi saya melalui Yesus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita sendiri di dalam pandangan Allah adalah seorang pendosa. Tetapi oleh iman dalam karya Kristus kita diperhitungkan menjadi orang-orang benar. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, suara lantang ya. Kanan kiri semua. Kita baca 1, 2, 3. Kita sendiri adalah seorang pendosa. Tetapi oleh iman dalam karya Kristus kita diperhitungkan menjadi apa? Orang-orang benar. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi saudara, kalau ada tension itu, paham ya tadi ya, maunya berdosa. Tapi oleh Tuhan saudara dibenarkan. Oleh karya salibnya saudara diselamatkan. Tapi aku maunya tetap dosa, aku mau tetap berzina, aku mau tetap korupsi, aku mau tetap selingkuh saudara. Tapi saudara tahu, saudara dibenarkan, saudara diselamatkan, saudara ditebus. Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Oleh karena itu saudara, yang saudara perlu lakukan, ini saudara yang perlu kita saudara dan saya lakukan. Karena itulah Yesus katakan pikullah salib. Karena dengan saudara memikul salib, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berjuang antara daging dan roh, saudara tidak mengikuti keinginan daging, tetapi saudara dimampukan untuk mengikuti roh, yaitu oleh karena karya salib Kristus yang bekerja nyata dalam hidup saudara. Saudara dimampukan untuk menjadi hidup orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman, hidup kudus di hadapan Allah, tak bercacat dan tak bercela. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Contoh. Istri suami istri. Ada satu masalah, mau cekcok. Saudara. Suami ngomong begini, aku pikul salib. Paham Bapak Ibu Saudara? Sudah mau priang, mau emosi meledak saudara. Ingat Kristus. Pikul salib itu artinya gini,
Ingat Yesus, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Aku Pak sama istriku dibegitukan. Laki-laki itu punya ego Pak. Saya malu. Apalagi ngomongnya di depan anak-anak. Tapi sebelum saudara marah, saudara ingat Yesus. Apa yang Yesus kerjakan saudara? Apa yang saudara alami hari ini? Malu? Halo? Ego saudara? Ya, enggak terima saudara dipermalukan? Coba lihat Yesus saudara. Dia raja di atas segala raja. Dia ditelanjangi. Dia dipermalukan. Dia diolok-olok. Sepanjang Via Dolorosa. Salibkan dia. Dilempari saudara. Supaya apa? Supaya setiap saudara yang hari ini saudara tersinggung oleh karena egomu disentuh, disinggung saudara. Saudara tidak lagi mampu marah. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalaminya di atas kayu salib. Dan karya salib itu memampukan saudara untuk menjadi orang yang lebih sabar. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara punya aib? Saudara malu? Saudara pikir Tuhan tidak malu saudara? Kristus itu menanggung aib Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara hari ini yang mungkin jatuh, yang mungkin sepertinya sudah malu, Pak. Muka saya mau ditaruh di mana? Keluarga saya seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus pengharapan. Karena Yesus telah memikul aibmu, telah memikul rasa malumu. Supaya saudara yang hari ini mengalaminya, saudara boleh bersyukur dan berkata, Yesus Kristus baik. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karya salib membuat kita tetap rendah hati ketika kita berhasil. Ketika bisnismu baik, sukses, kau diberkati, suami, istri, lancar semuanya, anak-anak baik, prestasi baik. Saudara gak akan sombong. Kenapa? Semua itu telah dilakukan Yesus di atas kayu salib bagiku. Jadi kalau semuanya bergerak, berpusat karena Injil, karena salib Kristus. Kalau kita baik hidupnya, kita tidak jadi sombong. Karena kita tahu itu bukan gagah kita, itu semua karena Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika engkau jatuh, ketika mengalami sakit penyakit, ketika engkau mengalami penderitaan, saudara tidak mengutuki Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pernah juga mengalami apa yang saudara alami. Apapun itu, sakit penyakit, penderitaan, saudara, ketelanjangan, malu, saudara. Bahkan apa? Kematian dia telah lewati. Artinya apa? Kalau dia semua pernah melewati penderitaan, kalau hari ini saudara menderita, saudara tidak mengutuki Tuhan, saudara tidak putus asa, saudara bahkan tidak lari dari Tuhan. Tapi saudara percaya Tuhan yang sama, yang pernah melalui semuanya itu, Tuhan yang sama, yang menyertai saudara dan memberi saudara kekuatan dan kemenangan pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Yesus katakan pikul salib, karena di dalam saliblah saudara dimampukan. Yang mengerti katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi jangan dipikir salib itu saudara, ya kemana-mana saudara pesen ya ke toko mebel saudara salib terus mbok pikul gitu ya. Ada orang Kristen pikirnya pokoknya kalau pikul salib itu pokoknya berat, soro hidupnya, enggak boleh ngapa-ngapain, semua pakai baju putih-putih, tiap hari makannya cuma firman Tuhan, enggak boleh makan soto, rawon, penyetan, enggak boleh saudara. Bukan itu. Tapi ketika saudara menjalani kehidupan saudara, perspektifnya adalah Injil, di mana salib itu memampukan saudara untuk ada sampai pada hari ini. Dan salib yang sama akan terus membawa saudara menuju kepada perjalanan yang pasti, sampai saudara ditemukan, masuk ke dalam garis akhir, menerima mahkota yang kekal untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, Roma 7 ayat 24 tadi dikatakan demikian. Aku manusia celaka kalau begitu. Kalau di dalamku ini maunya dosa aja. Gimana? Celaka aku. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat yang ke-25 yuk katakan baca sama-sama. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah. Apa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang bisa melepaskan saudara dari tubuh maut? Siapa yang bisa melepaskan saudara dari pikiran-pikiran kotor yang ada di pikiran kita?
perlakuan jahat yang kita lakukan kepada saudara kita, pasangan kita, anak kita. Mungkin itu perzinahan, korupsi, perselingkuhan, saudara, kemabukan saudara, hawa nafsu. Siapa yang dapat melepaskan kita? Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya melalui Yesus Kristus, saudara dan saya dilepaskan dari belenggu dosa, mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, lagi Spurgeon berkata, musuh terbesar bagi jiwa manusia adalah roh pembenaran di diri sendiri. Setiap kali saudara merasa bahwa aku ini baik kok, kamu yang tidak baik. Ya dia Pak yang masalah Pak, bukan saya. Kalau selamanya seperti itu, dan saudara menyalahkan istri saudara, saudara menyalahkan suami saudara, saudara menyalahkan anak buah saudara, saudara menyalahkan bos saudara, saudara menyalahkan pendeta saudara, saudara menyalahkan anak saudara, saudara menyalahkan situasi, saudara menyalahkan perang yang ada. Itu pembenaran diri sendiri dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Musuh terbesar bagi jiwa manusia adalah roh pembenaran diri yang membuat manusia memandang diri mereka sendiri untuk mencari keselamatan. Saudara nggak akan temukan itu di dalam diri saudara. Solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan saudara ada di atas kayu salib. Kristus Yesus Tuhan yang percaya katakan amin saudara. Pikul salib, perhatikan ini, adalah cara Tuhan memalingkan pandangan kita. Yang tadinya cuma aku, diriku, saya. Aku pokoknya aku paling benar, aku paling hebat, aku paling bisa. Gereja ini tidak bisa maju kalau tidak ada aku. Saudara, salib itu mengingatkan kita atau memalingkan pandangan kita dari diri sendiri hanya kepada Dia yang telah menebus kita menuju sebuah perjalanan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, engkau tidak bisa jalan sendirian. Masa depanmu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau tidak bisa bekerja hanya dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa bekerja dengan kekuatanmu saja. Engkau butuh Tuhan. Saudara, pikul salib adalah cara Tuhan, cara surga untuk mengingatkan kita bahwa pusat hidup kita harus salib Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, mari kita teduhkan hati kita. Dan kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu apa? Mahkota yang abadi. Orang kalau ikut Olimpiade, Asian Games, SEA Games, latihannya sedemikian rupa luar biasa. Betul Bapak Ibu? Jaga diri, waduh jaga makan, melatih dirinya sedemikian rupa. Tetapi kita yang sedang berlomba menuju sebuah perjalanan yang kekal, seringkali tidak melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa kemenangan sudah disediakan bagi saudara. Mahkota yang kekal sudah diserahkan bagi kita. Yang saudara perlu kerjakan, yang saya dan saudara perlu lakukan adalah apa? Berlari dalam perlombaan saudara. Larilah sedemikian rupa. Responi kasih Allah. Dia yang telah menyediakan segalanya. Tidak hanya segalanya, Dia telah menyediakan dirinya sendiri sebagai pintu untuk masuk di dalam pemulihan dengan Bapa yang di surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menguasai diri kita. Kita pikul salib Kristus supaya jalanmu tidak terpelecok, supaya jalanmu tidak salah saudara. Supaya kehidupan kita terus ada di bawah firman Tuhan. Firman-Nya menjadi terang bagi jalan kita, pelita bagi tubuh kita. Apapun yang saudara kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam segala keterbatasan hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan ketika kami diingatkan bahwa pikul salib adalah cara surga. Cara Allah mengingatkan kami untuk tidak memandang dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi memandang karya salib-Mu sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan kami.
supaya kami terus ada di dalam sebuah perjalanan. Tidak hanya sekedar perjalanan Tuhan, tapi perjalanan yang pasti. Karena kami tahu ujungnya adalah mahkota yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari condongkan hatimu kepada Allah. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada, mari kita berlari sedemikian rupa. Mari kita menguasai diri kita sepenuhnya. Pikul salib artinya apa? Selalu mengandalkan Kristus. Selalu melihat karya salib Kristus dalam segala hal. Karena dengan demikianlah hidupmu diubahkan dari hari ke hari. Engkau jadi pegawai yang lebih baik. Engkau menjadi anak muda yang punya posisi yang bahkan punya cara pandangnya jauh lebih baik, yang lebih sehat. Engkau tidak hanya menuntut, engkau akan mengerti dan melihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau menjadi orang tua, engkau menjadi kakek, menjadi nenek yang jauh lebih baik. Engkau diubahkan dari hari ke hari. Karakter Kristus semakin hari semakin nyata. Engkau yang dulu tidak kudus, hari ini dikuduskan Allah. Engkau yang dulu tidak benar, hari ini dibenarkan oleh Allah. Engkau dilayakkan oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari siapkan hati saudara. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kita sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Perjamuan kudus adalah untuk kembali mengenang apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Firman-Mu berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Persekutuan saudara, perjamuan kudus ini menunjukkan, mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam saudara. Mari ambil roti di tangan saudara. Sebab apa yang kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat DSCM dimanapun saudara berada, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari siapkan cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat DSCM, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari ambil waktu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, kami berusaha untuk mencari Engkau dan kami tidak mendapatkannya. Kami berusaha menyelamatkan diri kami sendiri dan kami tidak sanggup melakukannya. Tetapi syukur kepada Allah karena Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus sebelum kita akan berdoa syafaat.
Bapa di sorga, kembali kami semua mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu yang besar, sehingga kami semua beroleh kesempatan yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan di tempat ini. Bahkan firman yang sudah disampaikan dengan baik bagi kami dimampukan untuk meresponinya dengan baik, menyimpan dalam setiap loh hati kami masing-masing, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman bagi kami pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa limpah atas hamba-Mu ini. Dan segala sesuatu apa yang dikerjakannya di dalam mengawal pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di DSJM maupun di luar daripada DSJM, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati segala sesuatu yang diupayakannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa atas hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Sudi Dharma dan Ibu Sudi Dharma, yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin jemaat di SJM di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati atas keadaan kedua hamba-Mu ini di dalam mengupayakan dan mengawal pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam setiap apa yang dilakukannya di dalam segenap hidupnya. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, bahkan kesehatan yang baik. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan berkati seluruh aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Paulina Irianto, yang sudah menjadi saluran berkat tempat ibadah yang begitu baik bagi kami di tempat ini. Tuhan berikan yang terbaik atas kehidupannya, berkati apa yang diupayakan lewat pelayanan di dalam kehidupan rohaninya. Berkati juga ya Tuhan usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami teringat dan menyerahkan saudara-saudara kami yang berhimpun di dalam wadah GBI Diaspora Sejahtera di Surabaya ini secara khusus Tuhan. Mereka yang menaruh harap dan selalu melakukan dengan kesetiaan kepada Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, semuanya Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik atas setiap keadaan mereka sehari-hari. Di mana mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan, dan bagi mereka yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, atas pemerintahan kota kami Surabaya, di mana kami tinggal. Berkati kota kami Tuhan dengan segala problem persoalannya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, bahkan hikmat yang tinggi atas para pemimpin kota kami ini. Dan segala apa yang diupayakan, semuanya Tuhan menjadikannya baik dan berhasil. Berkati upaya-upaya pemerintah dalam memberikan program setelah pasca COVID selama ini Tuhan. Kiranya program pemulihan itu dapat berjalan dengan baik, terutama pemulihan ekonomi dan perdagangan, pemulihan pendidikan, bahkan pemulihan yang lain-lainnya, sehingga Surabaya tetap menjadi kota yang damai, aman, dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dengan pemerintahan kami yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan jajaran kabinetnya di dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada sekarang.
Kiranya segala sesuatu yang diupayakan, kebijakan-kebijakannya, kiranya campur tangan Tuhan terjadi atas pemerintahan kami ini. Dan apa yang terjadi di dalam negara kami ini, semua tidak terlepas dari rencana dan kebaikan Tuhan atas negara Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami teringat saudara-saudara kami yang bersitegang di belahan Eropa Timur, Tuhan, negara Rusia dan Ukraina. Tuhan, Engkau yang menilik setiap mereka. Berkati upaya-upaya perdamaian yang ada di sana. Berkati para pengungsi-pengungsi yang ada di sana. Berkati gereja-gereja misionaris-misionaris yang ada di sana. Semuanya dalam perlindungan, semuanya dalam kasih sayang Tuhan, dan penyelesaian segala sesuatunya demi kemanusiaan tercapai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami. Dan sebelumnya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, sehingga kami dicukupkan atas berkat-berkat Tuhan dalam kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan apapun bentuk pemberian kami lewat persembahan kami ini, kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami membuka tangan kami, siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan biarlah oleh karya salib-Mu saja, kami terus Tuhan dimampukan dari hari ke hari, sampai kepada garis akhir, di mana kami akan menerima mahkota yang kekal bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, diingatkan kembali untuk menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Karena itulah sesungguhnya identitas kami yang baru di dalam Kristus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus, mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu.